Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kita sama-sama hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin atau jajarannya, Ketua RW 13 beserta para pengurusnya, Akhinal Kiram, Ustaz Perandes Haji Munu Zakaria, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis ini saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Tapi juga hadis ini bisa dijumpai dalam Sunan Abu Daud. Bapak bisa mencek. Kata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul pernah berkata, lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas yahmisuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna a'radahum. Al-Kamaqal hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Rasul berkata, satu kali saya pernah diberangkatkan atau dinaikkan Mi'raj. Mi'raj ini jadi bertepatan dengan peringatan hari Isra dan Mi'raj. Sehingga saya ambil tema ini. Kalau dalam surat Al-Isra, Isra itu subhanalladzi asra, memperjalankan dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dulu belum disebut masjid. Masjidil Haram itu belum dikatakan sebagai masjid. Hanya mungkin Allah sudah mencatat itu sebagai masjid. Kan belum berfungsi. Kan perintah sholat kan baru berikutnya. Ya. Dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Hadis ini cerita tentang Mi'raj, bukan tentang Isra. Isra kan dia panjang lagi ceritanya, di belah dadanya segala macam. Memang kisah ini bertahun-tahun gak pernah habis. Setiap ustaz, kiai, ulama cerita macam-macam versi. Mungkin dia sepotong ujungnya saja, mungkin sepotong tengahnya saja, mungkin sepotong bagian akhirnya saja, atau dari awal sampai akhir dia bisa bercerita dalam waktu 10 menit. Bisa ya. Tapi bagian kecil saja tentang Mi'rajnya dia bisa berbulan-bulan gak selesai-selesai, Pak. Saking kisah ini menarik dan panjang, tergantung situasi kondisi. Oleh karena itu saya akan mengambil bagian akhir saja, bagian bukan akhir sih, ya Mi'rajnya saja. Jadi kata Rasulullah, ketika saya di-mi'rajkan, maka Allah perlihatkan kepada segolongan kaum
masyarakat yang mereka itu memiliki kuku yang terbuat dari tembaga dan panjang-panjang. Bapak kalau suka pergi ke benteng, ibu-ibu tuh suka kukunya panjang-panjang ya, yang panjang tuh. Nah ini lebih panjang lagi dan terbuat dari tembaga. Nuhas itu maknanya tembaga. Dia bisa lebih tajam kan. Kalau besi tidak beracun, tembaga ini bisa beracun. Menandakan orang ini serem. Nah gitu ya, serem. Apa yang dia lakukan? Kata Rasulullah, yahmisuna wujuhahum wa sudurahum. Orang-orang yang berkuku tembaga panjang ini kerjanya cuma mencakar-cakar wajahnya dan dadanya sampai berdarah-darah. Kita kalau jerawatan tuh ya, digaruk, dikorek, berdarah ya. Itu aja sakitnya sebulan Pak. Gak bisa tumbuh lagi tuh, kulit asli jadi tergores. Apalagi kalau misalnya kita salah ngobat ya, pakai pemutih, pakai kalpanak tuh, langsung flek hitam tuh. Di samping juga sakit. Lah ini orang satu tahun ya, semuanya bertembaga dan menggaruk wajahnya, berdarah-darah tuh, luka sampai habis nih, ya kumis segala macam nih, dan dadanya sampai kelihatan bagian dalam. Itu sudah kerjanya. Dia capek, berhenti, dia garuk lagi. Terus begitu kerjanya. Ini Allah perlihatkan, dan bukan dalam keadaan mimpi Pak, ya. Bukan dalam keadaan mimpi. Dengan mata kepala sendiri Rasul. Ini istimewanya peristiwanya racun. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab itu lebih panjang lagi. Nanti akan saya singgung sedikit ya. Saya jelaskan hadis ini dulu. Lalu Rasul berkata, wahai Jibril, siapa mereka itu? Lalu Jibril menjawab, mereka adalah masyarakat kaum orang-orang umatmu yang dulu ya, suka memakan daging manusia dan merendahkan martabat manusia. Merendahkan martabat, bukan martabat ya. Martabat bukan, martabat, harkat, derajat, kehormatan, kemuliaan manusia itu direndahkan, dihinakan, diejek, dilecehkan. Orang ini dia akan bernasib seperti yang diceritakan Nabi tadi di akhirat, tapi nanti ya. Kalau dalam hadis lain kata Samurah bin Jundub, Nabi berkata juga di Riyadhus Shalihin, Pak, orang yang suka merendahkan manusia, merendahkan ajaran Islam. Ajaran Islam kan suatu penghormatan, itu kan martabat, ya, kemuliaan bagi orang Islam. Kalau direndahkan, ya, kata Samurah bin Jundub, dulu Nabi berkata, mereka akan digergaji nih, rahang nih Pak, antara dua gigi nih Pak, digergaji, dipotong sampai empuk. Sama ada waktu Mi'raj juga. Yang kedua, di sela-sela mata nih Pak, ini matanya digergaji sampai potong kepala nih Pak. Udah potong, dibiarkan, dia ngambung lagi Pak. Suka nonton film Scooby-Doo kan? Itu kan kalau kepotong tangan hilang, nyambung lagi. Kakinya putus, nyambung lagi gitu ya. Digencet gepeng setrikaan tuh ya, jatuh itu jadi lagi. Nah itu gambaran di neraka sebetulnya Pak. Sutradara Scooby itu pinter juga, mungkin nonton baca hadis ini Pak, jangan-jangan dia baca hadis ini, dia belajar dari Islam. Digencet, setrika, gepeng, hidup lagi, potong kepalanya, nyambung lagi, begitu. Itu kehidupan di neraka. Hadis itu juga bercerita tentang
neraka itu sudah ada. Dalam surat An-Naba tuh Allah bercerita innal jahima mirsada. Kanat mirsada. Neraka itu sudah ada. Begitu juga surga sudah ada. Tenaga ada untuk tinggal di surga. Sudah Allah siapkan kadang surga dan neraka. Teruskan. Jadi mereka adalah orang yang suka makan daging saudaranya sendiri. Nanti dalam surat Al-Hujurat tuh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dun ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jadi orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, yang suka menjelek-jelekan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, merendah-rendahkan kehormatan orang lain, itu disamakan seperti makan daging saudaranya sendiri. Apa kamu gak jijik? Allah tanya. Afakarihtum? Apa nggak jijik kamu makan daging saudara sendiri? Itu nanti Pak diperlihatkan. Sekarang mungkin baru permisalan. Nanti Allah tunjukkan tuh. Di akhirat dia akan makan daging saudaranya sendiri. Lah, di antara kehormatan orang Islam adalah ajarannya, syariatnya. Bahkan contoh saja misalnya azan. Apa dikira bukan syariat itu? Dia syariat Islam. Bayangkan orang yang dengar azan dan dia jawab seperti apa yang dibacakan muazin itu, maka dia berhak mendapatkan surga. Cuma ngejawab saja. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Iza sami'tumun nida fayaqulu ma yaqul muazzin kanat lahu mislu ajri. Barang siapa yang mendengarkan suara azan lalu dia berkata seperti apa yang diucapkan muazzin itu, sama persis, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti muazzin. Dalam hadis lain Abu Hurairah berkata lagi, dibilang begini, faqama Bilal wa yunadi falamma saqata Rasulullah sallallahu qala man qala misla ma yaqulu hadza dakhala al-jannah. Waktu itu Bilal berdiri, lalu dia azan. Pada antara waktu jeda tuh ya, pada bait berikutnya Rasul ngomong para sahabat, ngomong, siapa saja yang mengucap kalimat persis sama seperti muazin ini, maka dia masuk surga. Coba menjawab azan saja itu sudah bisa masuk surga, belum sholat. Sedangkan sholatnya sebagai amalan tambahan. Hanya di sana ada hukum wajib, jadi tetap harus dilaksanakan. Tuh. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, seorang muazzin dia dijamin untuk masuk surga. Masuk. Sehingga orang berebut untuk jadi muazzin. Bahkan Nabi membolehkan diundi. Hadis ini juga membolehkan arisan itu Pak. Dari sini ngambil. Islam membolehkan undian, selama tidak merugikan. Maka arisan dibolehkan. Hadisnya tentang azan dan imam. Jadi muazzin itu enak Pak. Pada waktu di padang mahsyar dia lehernya panjang sendiri Pak. Orang kerendam semua Pak. Keringat. Tapi muazzin dia memanjang lehernya kayak jerapah. Jadi gak keselak, gak kemasukan air.
Bahkan di antara yang bebas siksa kubur 3. 1 muazin, 2 para syuhada, yang ketiga orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Maka dia bebas dari siksa kubur. Kembali hadis tadi, barang siapa yang mendengar suara azan dan menjawab seperti muazin, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala muazin. Bahkan kata Abu Sa'id Al-Khudri, kumandangkanlah azan itu sekeras-kerasnya, karena engkau akan mendapatkan ampunan sejauh suara itu terdengar, dan mendapatkan pahala sebanyak orang yang datang ke masjid untuk memenuhi panggilan sholatmu. Istimewa Pak orang yang azannya, Pak. Bahkan kata Al-Fatih Samarkandi, jika suatu kampung, suatu masyarakat, suatu desa, suatu kota dihuni banyak muazin dan senantiasa dikumandangkan azan bertalu-talu, maka kampung itu akan terbebas dari suasana hening. Ya dong, azan dikumandangkan terus, dibebaskan dari rasa dingin, disen, haneden banyak suara azan ya, dan dijauhkan dari petaka musibah serta bencana. Bapak perhatikan, di setiap bencana, musibah, apa yang dibaca kira-kira? Orang azan. Saya sering menyaksikan, Pak, kebakaran hebat itu bisa berhenti dengan azan. Ajaib. Banjir besar, kumandangkan azan, selamat. Gempa longsor tuh, Bapak bacakan azan. Karena di sana kata hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah ada seruan untuk mengajak salat. Hayya 'alal falah ada seruan untuk meraih kejayaan di dunia dan di akhirat. Untuk meraih kejayaan. Karena kata Imam Nawawi, kalimat-kalimat azan itu adalah kalimat dakwah tamah, kalimat seruan ajakan yang sangat sempurna. Kita berlindung kepada Allah jika ada musibah di kampung kita, di desa kita, di kota kita. Bapak bingung bagaimana cara mencegahnya? Kumandangkan azan. Ya, ini pesan saya. Kumandangkan azan. Mengutip hadis tadi, insya Allah saya sering menyaksikan suatu peristiwa semacam itu. Alhamdulillah ajaib. Di dalam surat An-Nahl ayat 78, nanti Bapak baca di rumah ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan dirimu dari rahim perut ibumu itu, dan engkau tidak tahu sesuatu apapun ketika lahir itu. Tapi kata Allah, kemudian aku jadikan bagimu itu yang pertama ke apa? Pendengaran. Yang kemudian berikutnya penglihatan. Yang ketiga berikutnya apa? Pemikiran. Naluri. Jadi yang pertama berfungsi itu indera bayi wilayah itu apa? Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga naluri. Itu Al-Quran cerita. Yang kemudian Rasul menambahkan bagaimana agar bayi yang lahir itu yang pertama kali didengar terdengung di telinganya apa? Kalimat tauhid. Rasul bilang
azana auladakum fi udhunil yumna. Bisikan di telinganya itu kalimat dakwah, kalimat azan. Hadis dengan kanannya, dan memandangkan juga iqamah tambahannya yang utama adalah azannya dengan kanannya, supaya pendengaran pertama bayi itu kalimat tauhid, kalimat da'watut tauhid. Itulah jadi syariat Islam. Jadi tidak ujuk-ujuk, sekalipun ada beberapa pendapat yang berbeda, ini biasa aja ya. Kita dilatih Pak, Islam yang mengajarkan kita untuk bisa menyikapi perbedaan secara bijaksana. Kita tidak sama dengan orang negro. Jangan kemudian bermimpi anggota tubuh kita seperti orang negro. Gak bisa. Oh, di orang barat di belakang hebat, besar-besar, bahkan bagian tubuhnya mungkin besar juga. Kalau kita kepengen ke orang barat itu sudah begitu perbedaan, dan itu tujuannya agar kita saling kenal mengenal. Begitu juga dalam urusan ibadah. Kalau cerita tentang perbedaan banyak, bukan cuma ibadah sholat, urusan akidah saja, akidah itu perbedaannya banyak sekali. Sekarang orang ramai menghujat mazhab al-Asy'ari. Pada mayoritas dunia ini bermazhab Asy'ari. Bisa bayangkan, ribuan tahun mazhab Asy'ari ini bertahan, ada masih mayoritas di dunia ini bermazhab Asy'ari. Tapi ada segolongan kemudian mencari-cari celah, termasuk perkara Isra Mi'raj. Nah, gitu ya. Ada orang nggak percaya dengan Isra Mi'raj. Ada pun orang percayanya cuma rohnya saja. Ada orang percaya dengan jasadnya. Ada orang percaya dia bilang itu mimpi. Bermacam-macam. Kita hargai Anda berpendapat seperti itu. Kita dilatih untuk berbeda pendapat, selama memang memiliki rujukan. Lah belakangan ini orang yang menghinakan syariat Islam tanpa rujukan, dia hanya menggunakan logika. Dia bilang azan itu sangat mengganggu, padahal dia tahu ajaran Islam. Nanti di rumah Bapak buka surat Ali Imran ayat 175, 175 At-Taubah, surat 7 Al-A'raf ya, surat 7 ayat 175. Allah berfirman 175 dan 176. Ya. Watlu alaihi nabaladzi ataina min ayatina fansalakha minha wattaba syaitan fakana minal ghawin. 176-nya walau syi'na la rafa'na biha walakinna akhlada ilal ardi wattaba hawahu famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaiha yalhas au tatruhu yalhas dzalika masalul ladzina qamal ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Baca ini ngeri. Apa kalau Subhanahu wa ta'ala? Kamu sampaikan, kuwahyukan kepada para nabi itu tentang kitab, tentang firman Allah, tapi mereka mencampakkannya dan dia senang mengikuti syaitan. Mereka orang-orang yang dilalaikan. Ayat berikutnya, walau syi'na la rafa'na biha. Sebenarnya nih Allah ngomong, saya pengen, Allah sebenarnya mau saya nih ya, tadinya orang ini mau saya angkat derajatnya tinggi-tinggi. Karena dia sudah paham tentang Islam, sudah mempraktekkan Islam, dia yakin Islam, sehingga Allah berkata, sebenarnya saya pengen mengangkat derajat orang ini nih. Tapi ternyata dia menjatuhkan dirinya ilal ard dan mengikuti hawa nafsunya tuh. Logikanya
ajakan orang-orang yang sesat, dia ikut mereka. Perumpamaannya kata Allah, famasaluhu kamasalil kalab. Perumpamaan orang ini adalah seperti seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Nah, tema kita, judul kita pagi ini apa? Bermisalan seperti anjing yang menjulurkan lidah. Atau perumpamaannya seperti anjing yang menjulurkan lidah. Ini ayat Al-Quran sambil judul tema ceramah ini. Perumpamaannya seperti anjing yang menjulurkan lidah. Lalu Allah teruskan, anjing yang sedang menjulurkan lidah itu kalau diseru, ya, dilarang, dia tetap menjulurkan lidahnya. Bahkan kalau disuruh menjulurkan lidah, dia juga tetap menjulurkan lidahnya. Nih, Allah ngasih perumpamaan seperti itu. Orang yang jelas-jelas menghina ajaran Islam, mengejek ajaran Islam, menjulurkan lidah itu, dia lebih hebat dibandingkan cuma sekedar menggaul. Seperti kalau bapak di hutan dia, kan ada suara, wah, lembu di kampung dia, kan kita serem takutnya, serem. Lah, menjulurkan lidah jauh lebih serem lagi. Bapak suka hadir di rumah seseorang, yang besar dia. Kalau bunyi nggak takut orang. Tapi kalau lidahnya sudah menjulur dan air liurnya netes, taringnya keluar, kita takut, Pak. Bukan? Serem. Apalagi kalau ngejar, waduh celaka. Kalau ngejar jangan gigit kena rabies, serem, Pak. Allah memberikan perumpamaan seperti itu kepada orang yang ngerti, tapi justru dia memutarbalikkan, mendustakan. Ini sebetulnya perilaku orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kenal betul dengan Nabi Muhammad itu. Bahkan dia lebih kenal dengan Nabi Muhammad ketimbang mengenal anaknya sendiri. Ya'rifuna kama ya'rifu abna'ahum. Dia sudah tahu, tapi dia balikkan kan. Ini tantangan bagi kita selaku umat Islam menyikapi masalah-masalah seperti ini. Jangan sampai nanti kemudian nasib negeri ini seperti Singapura yang sekarang tidak pernah terdengar lagi itu suara azan, tidak boleh dikumandangkan. Belum lama peraturan di Singapura itu azan itu di stop. Padahal kata Rasulullah ada 4 bimbingan kalau kita mendengar azan, yang semuanya baik. Yang pertama, menjawab azan seperti apa yang dijawab, seperti apa yang diucapkan, ya. Sekalipun ada perbedaan, misalnya pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bapak bocah boleh baca la haula wala quwata illa billah. Boleh. Semua ada dasarnya. Yang kedua, ketika as-salatu khairum minan naum, boleh kalimat yang sama? Boleh. Atau kalimat yang lain, shadaqta wa bararta. Ya. Boleh. Ini pilihan. Bapak boleh ambil yang mana? Ya. Jadi gitu, as-salatu khairum minan naum, shadaqta wa bararta. Sama seperti tadi, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Saya maunya sama aja. Boleh. Mudah aja gitu ya. Jangan kemudian ada saling ini salah dibilang tidak ada salah. Semua aja benar, ya. Yang pertama, tadi kalau menjawab sama, ya, menjawab azan itu
maka dia berhak mendapatkan pahala seperti muazin, bahkan dijanjikan masuk surga. Yang kedua, tugas kita yang mendengar Pak adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah nih. Jadi selesai azan kita disunahkan bersolat kepada Nabi. Ya. Yang ketiga, minta kepada Allah agar Rasul diberikan wasilah. Ya. Kan ada tuh pada kalimat azan ada wasilah kan? Minta pada Allah agar Allah memberikan wasilah kepada Nabi Muhammad. Loh, kenapa kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad udah cukup, udah dimaksum, udah nggak berdosa, ya. Jadi itu kalau kata ahli filosof, ahli tasawuf, seperti kita yang terbatre ke cermin tuh, bentuk kaca. Kalau kita yang terbatre, kira-kira tebus nggak? Enggak kan? Dia berbalik kepada kita kan? Ya. Cahaya senter baterai itu kalau ditembakkan ke cermin, dia akan berbalik kepada kita. Sehingga kalau kita misalnya minta kepada Allah agar diberikan wasilah kepada Nabi, maka kitalah sebenarnya yang akan mendapatkan wasilah. Ya. Dan yang keempat, kata Rasulullah, berdoa apa yang kita mau, bukan doa azan. Itu waktu mustajabah Pak. Bainal azan wal qomat mustajabah. Jadi orang salat azan itu kita minta, ya Allah, moga-moga Engkau turunkan rezeki yang banyak, ya. Buat bayar kontrakan, buat bayar cicilan, buat kawin lagi. Boleh, boleh. Enggak dilarang. Oh cuma minta. Minta. Selesai azan tuh ya. Bukan doa, bukan ya. Ini doa pribadi. Minta pada Allah. Kali waktu doa mustajabah. Ya. Lalu gimana kalau di kampung saya kan speakernya banyak, azan di mana-mana. Lah perkara ini bukan baru sekarang Pak. Dulu di zaman para tabi'in sudah ada. Bagaimana bimbingannya? Kata para ulama, jika engkau mendengar suara azan, jawablah. Karena engkau mendapatkan janji tentang surga. Yang pertama kali engkau dengar suara azan itu, engkau jawab. Oh ini Al-Mumin duluan. Azan, jawab. Ya, jawab. Waduh, Cigebar duluan. Jawab. Nanti begitu ada suara azan lagi, gimana? Dengarkan. Mana yang lebih keras suaranya? Ya. Mana yang lebih jelas kalimatnya? Itu yang kau jawab. Paham ya? Kalau misalnya satu-satu kan ragu-ragu, bacanya azan apa bukan gitu ya? Gak usah jawab, tapi yang jelas-jelas kedengaran terang tuh, hayya sholat, jawab. Karena menjawab itu punya sunnah dan jadi masuk sunnah. Kan enak ya? Selesai azan kita berdoa, doa minta kita sambil jalan, Bapak sambil jalan dari rumah tuh. Itulah sunnahnya, ya. Orang pergi ke masjid kemudian panggilan azan, itu langkahnya itu dianggap sebagai penghapus dosa, ya. Menambah pahala, meninggikan derajat 3 tuh Pak. Ditambah Bapak berdoa, banyak keuntungan yang Allah berikan kepada orang yang menjawab azan, ya. Jadi kemudian begitu ada larangan azan tuh, kasihan tuh yang di Leweng, yang di Serang sana tuh, di kebun, kan gak kedengeran. Gak kedengeran Pak. Padahal hadis mauquf kata Abu Sa'id Al-Khudri, kumandangkan azan itu sekeras-kerasnya supaya mereka bisa mendengar. Siapa yang bisa mengingatkan orang yang di sawah, tengah sawah? Kan pakai handphone. Orang kampung mana sempat kenal handphone, ya. Bola, maaf, sekalipun juga ada yang orang kampung yang berjiwa kota, ada. Tapi pada umumnya yang suka macul itu bawa handphone jatuh dia lumpur, gak sempet ya Pak. Dan itu paling banyak, dan mayoritas bangsa Indonesia ini adalah petani. Yang hidup di kota ini sudah banyak, kurang dari separuh, 60% itu masyarakat petani nelayan, yang hidupnya tinggal daerah selam area
apa Slamaria itu, kelompok apa, proletar lah, itu mayoritas bangsa kita, Pak. Lah kalau misalnya kemudian itu dilarang dengan dalih macam-macam, bahkan diajak dihinakan, kasihan. Mereka kita ingin selamatkan untuk orang-orang kampung itu, supaya mereka juga bisa mendengarkan azan, bisa memenuhi panggilan azan, bisa sholat berjamaah, enak gitu ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, lebih kurang maaf karena waktunya sangat terbatas. Insyaallah kita pada kita teruskan dengan tema ini. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.